Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Salam lumayan. Untuk yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2025. Mungkin agak sedikit berbeda dengan sebelumnya kontennya. Gue iseng tadi nulis sajak mewakili ya saudara-saudara kita yang memang mungkin bernasibnya tidak baik dan mungkin perilakunya dianggap sampah masyarakat, mungkin ya, tanda kutip ya, mungkin juga dianggap hina oleh sebagian orang lain. Akan tetapi mereka, saudara-saudara kita yang bernasib tidak baik itu, mereka tidak pernah merugikan orang lain dan mereka tidak pernah mengambil hak orang lain. Gue juga nggak tahu nih, gue nulis ini sajak apa puisi ya, tapi gue hanya iseng aja mewakili saudara kita yang memang berbuat dosa, tapi dosa-dosanya itu yang dibuat cuma merugikan diri dia sendiri dan mengotori diri dia sendiri, tapi mereka tidak merugikan orang lain atau mengambil hak orang lain. Tidak seperti para koruptor yang kerjanya korupsi uang negara. Seperti belum lama ini ada masalah tertangkapnya seorang direktur Pertamina yang mengoplos Pertalite sehingga menjadi Pertamax, dan itu menurut gue sangat merugikan orang banyak ya, termasuk gue juga karena gue pengguna Pertamax dan gue sangat dirugikan. Bisa jadi gue juga membeli Pertamax oplosan tersebut, entah di SPBU mana gue nggak tahu, karena itu terjadi diperhitungkan. Sumber dari Tempo gue baca juga, dari 2018 sampai 2023 kegiatan pengoplosan Pertamax tersebut yang merugikan diestimasi ratusan triliun, kurang lebih 193,7 triliun. Ya gue baca tulisan ini ya, gue baca tulisan ini sajak atau puisi gue nggak tahu, dengan versi gue juga bukan seorang penyair, cuma gue ingin membuka mata teman-teman juga bahwa jangan terlalu menganggap kotor perilaku saudara-saudara kita yang bernasib tidak baik sehingga dia membuat kesalahan buat diri dia, tapi dia tidak merugikan orang lain. Kasih judul, aku pendosa tapi aku bukan koruptor. Aku pemabuk tapi aku tidak pernah korupsi. Aku penzina tetapi aku tidak pernah korupsi. Aku seorang pelacur tetapi aku tidak pernah korupsi. Aku mengotori diriku sendiri, tapi orang lain mendatangiku tanpa paksaan apapun. Aku tidak memaksa orang lain mendatangiku sebagai seorang pelacur, karena aku mengotori diriku sendiri, tapi aku tidak pernah korupsi. Memang aku bukan ahli kitab, tetapi aku tidak pernah korupsi, dan aku selalu ingat akan Tuhan. Aku hancurkan diriku sendiri dan aku kotori diriku sendiri, tapi aku tidak pernah menghancurkan orang lain. Aku pun tidak pernah menghina orang lain. Aku pun tidak pernah mengambil hak orang lain. Tapi kalian hina diriku, kadang kalian pukuli diriku, tapi kalian selalu sanjung para koruptor. Mereka memakan uang rakyat, uang negara dari hasil iuran pajak yang kalian bayar. Tetapi kalian, sebagian dari kalian menyanjungnya, bahkan kalian perlakukan baik sebelum mereka tertangkap. Kalian hormati, dan pada saat mereka tertangkap kalian tempatkan di tempat yang baik. Beda dengan diriku. Jika seorang pemabuk yang tertangkap, seorang pelacur yang tertangkap, kalian hinakan dan kalian taruh tempat yang kotor. Tema konten gua ya, walaupun itu mungkin gak sempurna, tapi setidaknya
kata-kata itu mewakili saudara-saudara kita yang memang bernasib kurang baik, sehingga mereka mencari uang untuk mereka makan dengan cara melacurkan diri mereka, mengotori diri mereka. Dan ada sebagian saudara kita yang lain tidak bisa mengatasi masalah-masalah hidupnya, sehingga mereka selalu menggunakan minuman-minuman keras untuk mereka konsumsi, sehingga mereka dapat melupakan masalah-masalah mereka sesaat. Tapi kadangkala saudara-saudara kita itu, dan gue pun sering menemukan sebagian dari pemabuk, pelacur, tapi mereka biar bagaimanapun mereka selalu ingat bahwa itu adalah hal dosa, dan mereka selalu berharap Tuhan akan mengampuninya. Karena mereka tidak ada bimbingan dan mereka tidak ada ilmu, sehingga mereka melakukan hal yang kotor atau hal yang tidak baik di mata masyarakat. Tapi apa yang mereka lakukan, kalau untuk sebagai orang pemabuk yang minum alkohol, itu tidak saja ada di garis kemiskinan hidupnya. Bisa terjadi orang itu ada di kelas menengah atau di kelas atas karena mereka memang menyukainya. Tapi karena terhimpit dengan masalah problem hidupnya, mungkin orang yang di kehidupan yang di garis kemiskinan terhimpit secara finansial, orang yang ada di garis menengah atau ada di kelas atas, mereka menyukai hal tersebut dikarenakan lingkungan, dikarenakan circle mereka, pergaulan mereka, dan akhirnya mereka menjadi ketergantungan akan alkohol. Tetapi yang gue lihat bahwa kadangkala stigma di masyarakat beranggapan mereka berperilaku yang hina atau mereka berperilaku yang kurang baik, hingga kadang dicemooh atau kadang dianggap sebagai seorang yang pendosa. Tapi kalau menurut gua ya, pandangan gua ya, dan sebelumnya gua jelasin juga ya, kenapa gua nggak mengangkat secara detail masalah korupsi ini ya, dikarenakan memang gua nggak terfokus konten gua untuk membahas politik. Gua nggak terfokus itu karena gua berfokus untuk insya Allah mudah-mudahan menyebarkan kebaikan-kebaikan, suara-suara kebaikan, atau merenungkan tentang moral dan adab dalam berperilaku. Makanya kasus korupsi ini adalah moral yang gue angkat, moralnya, bukan tentang politiknya atau tentang permasalahan hukum-hukumnya. Gue nggak akan mengangkat itu, walaupun bisa saja gue mengangkat itu, tetapi dikarenakan konten gue tentang berhayal kebaikan, makanya yang gue angkat adalah moralnya. Gue mempunyai pandangan bahwa orang yang melakukan kegiatan korupsi seperti kasus di Pertamina, dia merugikan negara, dan menurut gue dia kalau secara agama mungkin berdosa, tapi dosanya lebih besar dibandingkan seorang pemabuk, seorang penjina. Mereka lebih besar dosanya. Atau katakanlah maling, tapi malingnya maling ayam atau maling sepeda motor, tetap itu adalah tindakan kriminal, tindakan yang harus dihukum. Akan tetapi seorang koruptor besar yang mengkorupsi uang negara, tapi bukan saja uang negara di situ, tapi itu adalah uang rakyat. Bukan cuma gua, banyak orang lain yang bekerja yang dipotong setiap bulan, sehingga dia membayar pajaknya untuk penghasilannya, dan dari uang-uang mereka, rakyat kecil yang akhirnya mereka ambil, mereka korupsi, mereka gunakan untuk kepuasan diri mereka sendiri, mereka gunakan untuk pribadi mereka sendiri, mereka gunakan untuk memperkaya diri mereka dan memperkaya keluarganya. Bukan cuma dia yang menanggung, menurut gua semua keluarganya pun menanggung. Karena apa? Keluarganya pun ikut memakan hasil dari korupsi tersebut. Ini adalah bentuk moral, adab, berperilaku.
seorang pendosa, pemabuk. Dia mempunyai dosa, mengotori hidup dia sendiri, mengotori diri dia sendiri, dan dia berdosa pada Tuhan. Karena mungkin di dalam agama Islam dilarang untuk minum alkohol, dan dia merusak diri dia sendiri, dan dia berdosa dengan Tuhan. Tapi dia tidak merugikan orang lain. Dia tidak merugikan orang lain, dan dia tidak mengambil hak orang lain. Berapa juta penduduk di negara ini? Berapa jumlahnya penduduk negara ini yang setiap bulan sekian besar, gue yakin ya, paling sekian kecil lah dari jumlah penduduk negara mungkin yang lalai atau tidak membayar pajak. Tapi gue yakin 90% atau 80% setidaknya, sekecil-kecilnya rakyat Indonesia membayar pajak. Membayar pajak dari hasil keringatnya. Dari hasil keringatnya dia bekerja, dia membayar pajak. Dan uang mereka digunakan untuk kepentingan pribadi. Punya pandangan bahwa mereka itulah yang harusnya, dan gue yakin Tuhan pun melihat dan akan memberikan hukuman yang berat pastinya. Karena apa? Karena memakan uang orang lain, makan uang negara untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Yang seharusnya dianggap hina, dianggap kotor, mereka sebetulnya para koruptor, bukan orang yang pemabuk, yang dia merugikan diri dia sendiri. Asalkan dia tidak berbuat kriminal, mencelakakan orang ya, atau dia mungkin stres, hanya mengotori diri dia di rumahnya, dia memabukkan diri, menghilangkan kegalauan dia, kepusingan dia, dan dia cuma mengotori diri dia sendiri dan menghancurkan diri dia sendiri. Dia dosanya cuma satu, pada Tuhan. Nah, seorang pelacur, dia pun tidak memaksa dan mengambil hak orang lain. Dia menjual jasa diri dia, dia mengotori tubuhnya, dan dia mempunyai dosa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dia tidak merugikan, karena orang yang datang kepada dia memang orang yang berniat berbuat dosa, bukan yang diambil haknya. Berbeda dengan orang yang koruptor, korupsi. Dia secara diam-diam mengambil hak orang lain. Hak seluruh rakyat Indonesia diambil. Dan itu harus dihukum seberat mungkin menurut gua. Bahkan ada hukuman sanksi sosial menurut gua. Jangan disanjung-sanjung orang kayak gitu. Mentang-mentang mungkin ya, dia hidupnya mewah, kaya. Begitu dia keluar, mungkin dihormati sama lingkungannya karena mereka punya uang. Tapi coba bayangkan, seorang pemabuk, miskin, ketangkep, keluar, dicemooh pasti di lingkungan masyarakat. Pasti tidak, ya katakanlah nggak dianggap lah di masyarakat. Apalagi dia miskin. Seorang pelacur juga sama, apalagi dia susah hidupnya. Begitu dia ketangkap, rehabilitasi, keluar lagi, di masyarakat pun di lingkungan tempat tinggalnya pasti nggak akan dihargai. Pasti akan dihina. Kadang gue miris dalam arti kasihan sama mereka yang seharusnya dibina dikarenakan apa yang dia berbuat atau kesalahan yang mereka berbuat tidak merugikan besar untuk orang lain. Memang tetap mereka adalah berbuat kesalahan untuk diri dia dan mencontohkan untuk lingkungan tempat tinggal dia pun tidak baik. Tetapi itu adalah suatu PR menurut gua, suatu PR kita yang baik, atau kita yang mampu, atau kita yang mengerti pengetahuan, atau kita yang mengerti ilmu agama. Ajarkan mereka supaya dapat menata hidupnya dengan baik. Dan kalau perlu dalam lingkungan tempat tinggalnya ada suatu organisasi kecil lah, dapat membuat kreativitas buat mereka sehingga mereka dapat, ya contoh seorang pelacur ya, yang tidak mempunyai pekerjaan, dia dapat mempunyai pekerjaan yang lebih layak atau yang lebih baik. Ingin berdiskusi kepada teman-teman pandangannya bahwa orang-orang yang melakukan kerugian-kerugian untuk negara, kerugian-kerugian untuk rakyat,
itu harus dikenakan sanksi sosial menurut gua. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang berani melakukan hal tersebut. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ini sebagai diskusi gua, sebagai renungan gua. Karena kadang gua melihatnya pun ada rasa sedikit kecewa karena perlakuan orang yang merugikan uang negara yang banyak banget menurut gua, dan uang tersebut bisa digunakan untuk kemajuan negara kita, tetapi ditempatkan yang baik pada saat dia ditangkap. Tetapi maling ayam yang hanya mengambil hak orang lain sedikit, dan biasanya itu babak belur, berdarah-darah, dipukulin dan lain-lain, bahkan sampai tahanan pun bisa terjadi, ada pemukulan juga di situ. Bisa saja terjadi seperti itu karena mereka orang-orang yang tidak punya uang, sehingga mereka tidak bisa membayar pengacara, mereka tidak bisa mempunyai orang yang backup dia pada saat dia ditangkap. Tetapi para koruptor, karena mereka mempunyai uang dan mereka mempunyai relasi, mempunyai pengacara, sehingga mereka akan terjamin keamanannya pada saat ditangkap, dan mereka pun tidak akan terlalu tersakiti pada saat mereka ditahan. Sebetulnya bukan gue berharap mereka untuk diapa-apain, bukan. Akan tetapi di sini adalah untuk shock terapi, sebetulnya shock terapi supaya mereka yang ingin melakukan korupsi mikir dua kali, karena banyak contoh-contoh yang ketangkap, kan, tetapi mereka merasakan penderitaan, merasakan sakit pada saat mereka ditangkap, sehingga atau merasakan tersiksa karena tempatnya kurang nyaman, yang mereka merasa ketakutan jika ingin melakukan korupsi. Karena memang harus ada shock terapi manusia itu. Kalau tidak ada shock terapi, orang pasti banyak yang berani melakukannya lagi dan melakukannya lagi, karena berpikir bahwa nanti bakal bisa begini, nanti bakal bisa begini, nanti bakal bisa dibantu seperti ini, dan mereka punya uang untuk membayar pengacara. Ya, semoga aja kedepannya oknum-oknum yang melakukan hal tersebut dapat segera ditindak, ya, dan diselidiki lagi, sehingga yang belum ketangkap dapat segera dibuktikan kesalahannya dan kejahatannya, sehingga negara kita terbebas dari orang-orang yang melakukan korupsi, sehingga rakyat kita, rakyat negara kita akan menjadi negara yang maju dikarenakan uang negara aman dan uang negara dapat digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Lumayal.